kelas. Untuk keduanya, saya juga minta izin nanti untuk berkolaborasi dengan rekan Humas Jawa tentang sosialisasi budaya positif nanti, dan juga nanti ada berkolaborasi dengan orang tua kelompok desa. Karena apa? Kita tujuannya untuk merdeka belajar, di mana dalam merdeka belajar ini nanti kita bisa memotivasi anak untuk berdisiplin sendiri, di mana motivasi ini harus berasal dari diri anak. Maka tujuan kami adalah untuk mendisiplinkan anak. Jadi saya mohon izinnya untuk bisa menjalankan penerapan budaya positif. Silakan saja, tapi terlebih dahulu nanti monggo dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain terkait program yang akan dijalankan, biar nanti teman-teman yang lain juga tahu, dan untuk kedepannya nanti aturannya kan tidak hanya satu kelompok saja, kita satu lembaga, satu aturan. Itu monggo nanti dikoordinasikan dulu aja sama teman-teman yang lain, diatur jadwalnya. Terima kasih sangat Bu Vivi atas izinnya. Nanti kalau memang ada kekurangan dari kami, minta bantuannya juga dari Bu Vivi, mohon dukungannya untuk semuanya agar pelaksanaannya bisa berjalan. Ya, semoga dilancarkan semuanya.
nggak mengerjakan. Boleh nggak kita nggak mengerjakan? Sasha ada berapa? Aku bagian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 yang mana nanti sebagai bahan aksi nyata yang harus kita terapkan di lembaga masing-masing. Maka dalam hari ini saya akan mensosialisasikan apa saja budaya positif yang harus kita kembangkan di dalam lembaga dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya di dalam sebuah lembaga dengan lingkungan belajar yang positif, di mana lingkungan belajar yang positif ini akan muncul di dalam kelas-kelas yang ada di lembaga. Jadi di situ ada tulisan keyakinan kelas. Selanjutnya di dalam keyakinan kelas ini adalah peraturan kelas. Next. Di dalam untuk menciptakan budaya positif di sebuah lembaga itu ada 6 aspek yang harus kita ketahui untuk menjalankan lembaga yang memiliki budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai diri kesal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, pelanggaran, dan konsekuensi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan manusia secara dasar. Yang kelima yaitu 5 positif kontrol. Yang keenam,
3 restribusi. Next, Bu. Untuk yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif ini? Disiplin positif ini adalah disiplin yang membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang dalam mencakup mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya disiplin ini adalah ketidaknyamanan, karena kedisiplinan akan membuat kita dihargai mencapai suatu tujuan mulia menuju nilai kebajikan universal. Next. Dalam menciptakan kemerdekaan pembelajaran harus mengacu pada disiplin yang kuat, di mana kita harus memunculkan disiplin diri di dalam diri anak secara intrinsik. Biasanya anak-anak ini akan muncul kedisiplinan secara ekstrinsik, yaitu berdasarkan dari orang lain, motivasi berasal dari orang lain. Maka yang diinginkan dari pembelajaran yang merdeka ini mengacu kepada disiplin yang dari dalam diri anak tersendiri. Maka untuk menciptakan disiplin positif ini, kita akan mengajarkan mereka bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jawab, di mana anak-anak akan kita ajari tanggung jawab. Ketika permainan ada 4 kegiatan main, maka anak akan mengikuti 4 kegiatan main. Nah, dari satu permainan ke tempat permainan satu, ke tempat permainan lain. Nah, begitu pun juga ketika selesai permainan, dia akan mengembalikan tempat main yang digunakannya ke dalam tempat yang sudah disediakan sejak awal. Seperti itu. Terus kita yang terakhir, mari lakukan yang terbaik. Yang terbaik ini maksudnya hasil karya, tangan, kaki, mulut, solid. Karena kebanyakan mulut saya itu anaknya jahil, terus kadang mulutnya agak kurang sopan, jadi memang saya kasih kata seperti itu: tangan, kaki, mulut, solid. Jadi kalau ketika anaknya itu tidak solid, maka kita akan mengingatkan, halo teman, mulut solid. Jika dia berbicara kurang sopan, maka kita akan berkata mulut solid. Jika tangan dia tidak usil, maka kita katakan tangan solid. Maka teman-teman akan tahu, oh ternyata saya tidak boleh untuk mukul tangannya. Nah, itu sekilas keyakinan kelas yang untuk membuat dengan kata-kata tersendiri di dalam kelas. Pembuat tidak apa-apa, tidak sama, tidak apa-apa. Keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan antara guru dan juga murid. Itu bebas, mau gambarnya bebas, mau dibuat ada yang 5, 6, 7, 8 boleh bebas. Tetapi ini tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak secara motivasi di dalam diri anak. Jadi ketika anak kita sudah sebutkan keyakinan kelas 5 keyakinan kelas kita, maka akan merasa bahwa dia tanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan. Ketika dia sudah mengucapkan 5 keyakinan kelas ini, saya teman, maka dia juga akan tanggung jawab bagaimana cara saya untuk saya teman. Bagaimana ketika ada temannya yang tidak saya teman, dia akan memberikan hasil ketertarikan. Enggak saya sama teman, kan dia akan saling mengingatkan kepada temannya. Next, Bu. Ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Jadi setiap manusia itu punya 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan dan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi lengkap dalam kegiatan pembelajaran. Dimana sebagai guru kita harus tahu kebutuhan apa sih anak yang masih kurang di dalam diri anak. Ketika anak melakukan sesuatu, dia akan mempunyai satu tujuan. Maka di satu sisi itu kita harus bisa tahu apa sih hasil yang dia inginkan, apa sih yang dia ingin, kebutuhan apa yang masih kurang. Tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini kita tidak bisa lepas dari diri saja, tapi harus bisa berkolaborasi dengan orang tua, di mana kita akan sama-sama berkolaborasi dengan orang tua. Misal
ini sendiri bebas di kelas 4 dia mau mengikuti aturan, misalkan seperti itu. Berarti dia belum memiliki kebutuhan yaitu kebebasan. Mungkin dalam rumahnya dia akan dari keluarga yang militer, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Jadi di kelas dia akan mengeluarkan emosinya di kelas gitu. Nah, dari situ nanti ini ada kuesioner yang nantinya bisa isi, dimana nanti akan tahu kebutuhan kita sebagai seorang guru itu masih kurang kebutuhan apa. Jadi memang kebutuhan dulu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Jadi nomor 1 sampai 10 ini adalah kebutuhan kita kasih sayang. Untuk nomor 1 sampai 10 ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Untuk nomor 3 yaitu nomor 11 sampai 20 itu rasa penguasaan. Nomor 30 sampai 40 ini adalah kesenangan. Jadi nanti panjenengan bisa mengisi sesuai dengan apa yang Anda rasakan sekarang ini. Jadi bisa diisi ya. Saya bacakan. Channel. Bisa diisi angkanya. Dan mungkin yang pertama saya senang 5, mungkin dengan sangat itu adalah saya. Jadi kan di sini 5. Nanti per 1 sampai 10 nanti panjenengan bisa hitung jumlahnya. Berapa sih jumlah dari 1 sampai 10? 11 sampai 20, 20 sampai 20, 30 sampai 40. Itu adalah poin nomor 2 sampai nomor 5. Jadi nanti ada beberapa angka yang panjenengan nanti akan temui di situ. Nomornya jumlahnya berapa? Membuat masalah dan mas jadi di mana posisi kontrol ini adalah yang paling diusahakan dan paling baik itu adalah posisi manajerial. Dimana posisi manajerial ini posisi yang memberikan kesempatan kepada anak kita dalam memberikan tanggapan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika ada anak-anak punya masalah, di sini 5 posisi kontrol ini akan kita pakai. Secara tidak sadar kita akan menggunakan 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama yaitu sebagai pengukur. Biasanya kalau sudah anak besar kan biasanya untuk poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk dalam penyelesaian masalah. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi ini? Mereka ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan kita tujuannya untuk mengubah identitas orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Untuk poin yang kedua adalah validasi tindakan salah. Di sini setiap tindakan itu mempunyai tujuan. Maka setiap guru akan menanyakan kenapa permasalahan yang dilakukan anak dalam kesalahan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana anak akan ditanyakan dan dihubungkan dengan keyakinan yang telah kita sepakati, yaitu keyakinan kelas kita. Jadi anak-anak akan mengerti bagaimana cara dalam menyelesaikan masalah dengan menunjukkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Anak-anak dapat mengenal dan
kesalahan mereka. Nah, teman-teman, ini ada salah satu contoh di mana kasus yang terjadi pada pelajar di kelas saya. Bisa dilihat, ini adalah kasus seorang anak menabrak temannya ketika bermain waktu istirahat. Teman-teman bisa lihat, teman-teman, ini adalah salah satu kasus yang terjadi di kelas saya, dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan segitiga resolusi yang tadi sudah saya terangkan. Ini adalah kasus di mana anak sedang bermain dan menabrak salah satu anak. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat bersama-sama, ya. Bisa dibuka? Terima kasih. Demikian dari pemaparan dari saya tentang sosialisasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Meyakini apa yang telah kita sepakati sama anak-anak untuk menjadikan budaya positif untuk mendisiplinkan anak kita. Sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang kami hormati wali kelompok desa mengerti mencatat waktu kami dalam kegiatan sosialisasi daerah kompetitif kelompok desa tahun ajaran 2022-2023. Pertama, marilah kita menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, taufik, rahmat dan kita semuanya, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul dan mengajarkan dan insya Allah ibadah. Amin. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, paling mungkin kelompok satu yang bisa memiliki pada kesempatan ini bersama kalian sebagai wali kelas kelompok satu mensosialisasikan gaya positif di lingkungan kelompok satu, yakni di dalam kelas kami anak-anak sudah kami melakukan kemarin yang kami sosialisasikan, yaitu tentang gaya positif berupa keyakinan kelas. Ini adalah gambaran dari keyakinan kelas di kelompok satu yang mana nanti akan disepakati oleh anak-anak dan akan ditaati oleh anak-anak sebagaimana keyakinan itu. Tujuannya bahwa keyakinan kelas ini adalah merupakan keyakinan untuk anak-anak sebagai dasar gaya positif, sebagai dia untuk kesadaran dalam dirinya, kesadaran dari internal bukan dari eksternal. Karena dengan keyakinan inilah yang merupakan kesepakatan antara anak dan guru. Dimana kemarin sebelum saya buat seperti ini, saya memberikan kesempatan buat anak-anak untuk mengutarakan apa aturan, apa keyakinan kelas yang akan dilakukan. Jadi anak-anak bebas untuk bersuara. Ya, ada yang tidak boleh nakal, tidak boleh jahil sama teman, tidak boleh mukul, tidak boleh mainan. Kita memberikan gambaran seperti itu pada anak karena itu adalah ungkapan dia, dan nanti begitu ungkapan dia yang dilakukan diucapkan dan akan dipatuhi oleh dia sebagai orang. Nah, untuk keyakinan kelas ini yang pertama yaitu mari sayang teman. Nilai mari sayang teman ini menjelaskan bahwa dia nanti akan sayang sama teman. Tidak jahil, tidak usil, tidak berteman, tidak jalan sama teman. Ketika dia melanggar keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Ya dia tadi bikin dia tidak sengaja untuk menabrak. Saya pun itu tidak ada yang teman. Karena anak akan mengingatkan keyakinan kelas apa yang kita lakukan kesalahannya. Oh, saya itu ya Bu. Untuk yang kedua yaitu menghormati guru. Jadi anak-anak selalu menghormati guru. Ada yang bicara kasar, biasanya guru ada yang teriak. Tapi dengan ini keyakinan kelas kita bahwa menghormati guru anak-anak berkata minta tolong dengan kata yang kita permisi, terima kasih. Ya, anak-anak akan untuk yang ketiga yaitu jaga kebersihan ruang kelas. Jadi anak-anak akan tahu bagaimana menjaga kelas agar bersih. Teman-teman pasti selalu membuang sampah ke tempatnya. Tanpa kita sadari dengan keyakinan kelas ini, anak-anak tahu bagaimana cara dia menjaga kebersihan kelas. Begitupun ketika dia habis selesai main, dia akan beres-beres bersih. Karena ketika tahun, dia akan tahu itu saya sudah bersih-bersih. Untuk yang keempat, yaitu bertanggung jawab. Di mana setiap dari anak-anak mengikuti 4 kegiatan main. Jadi anak akan bertanggung jawab di 4 kegiatan main. Ada kegiatan 1,
Pikiran jelek, pikiran kecil dipikirkan tempat. Sebelum anak main, tidak ada aturannya. Ketika sudah selesai, dia harus membereskan. Dan keempat-empatnya, anak dilakukan sesuai dengan lokasi yang kosong. Jadi anak jaga itu sana semuanya, tetapi dia mencari tempat yang kosong. Dan dia bertanggung jawab ketika sudah selesai mengambil mainan, mengambil bahan, saya menggunakan batu dan mengembalikan. Ketika ada anak yang tidak mengembalikan, salah satu temannya akan selalu mengingatkan, Bu, Mas ini tidak bertanggung jawab. Ayo terkait dengan kelas apa? Dia akan selalu berbilang. Nah, itulah yang kita harapkan bisa muncul di dalam dunia. Kemudian yang paling terakhir yaitu mari lakukan yang terbaik, yaitu tangan, kaki, mulut, soleh. Di mana tangan kaki ini dilakukan terbaik untuk menghasilkan karya yang terbaik buat dunia. Aku bisa melakukan yang terbaik. Motivasi yang diberikan kepada anak agar anak-anak bisa melakukan yang terbaik. Aku bisa seperti ini. Memotivasi saya bahwa aku juga bisa. Tidak punya itu saja yang bisa, memiliki saja yang bisa, tetapi semuanya bisa. Dan yang paling kami ini adalah mulut soleh. Dimana terkadang dia bicara ya memasukkan mengejek teman. Nah, dari sini kita akan menggunakan dengan keyakinan kita. Seperti itu keyakinan kelas ya kita terapkan di kelas kelompok ayat 3 ini tadi kita berikan ke kelompok C1 ini secara menurut saya berikan kepada semua anak, tidak hanya kelompok saya tapi kita pakai seluruh kelompok. Cuman untuk menyelesaikan program ini kesulitan positif di dalam sekolah kita tidak orang tua. Nah, nanti juga di dalam buku sudah mengingatkan, bisa mengingatkan bermain apa, keyakinan kelasnya seperti apa. Oh, ada jawab, ada mainan, bagaimana kita mengingatkan. Karena ketika saya mengingatkan, biasanya sekarang bersemangat. Jadi kalau dia melanggar, misalnya dia melanggar suka saya sama teman. Sayang teman, dan nanti akan stop ini karena kita memarahi, karena kita budaya positif. Kita memberikan budaya positif ini sebenarnya anak-anak agar lebih baik. Tetapi kalau kita marahi, kita akan memberontak. Jadi kita meluruskannya dengan jalan yang positif. Nah, itu yang kami harapkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan keyakinan kelas C1 ini, bahwa memang kita sudah sepakat dengan anak-anak yang kemarin sudah kita sepakati. Nanti keyakinan kelas ini akan tetap dipasang di kelas kelompok C1 dan akan selamanya dipakai karena ini adalah model untuk penanaman karakter anak, di mana karakter anak ini akan melalui proses. Tidak bisa untuk membalikkan tangan, tetapi kita berproses. Setiap hari kami selalu akan mengingatkan dengan keyakinan keras yang kita buat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.